Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, izin Pak. Saya dengan Budi hari ini Ya, akan membersamai teman-teman sebagai moderator dan juga host. Dan terus salam kenal kepada Pak Arif Hidayatullah. Selamat datang, selamat hadir di online virtual ya. Terima kasih Pak Arif sudah Pak. berkenan untuk sharing materi kepada teman-teman semua. Siap. Saya sampai jam berapa, Pak Budi? Pak Arif sampai di jam 9 lewat 15 Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ya, alhamdulillah luar biasa seperti senyum dari para peserta pada pagi hari ini ya. Semoga tidak ada yang mendung. Alhamdulillah cerah. Ini Pak Arif sedang di rumah kah atau mungkin di luar rumah? Saat ini masih berada di kampus nih. Jadi, Oh di kampus ya Pak. Ada oke. kegiatan ya Pak ya pagi hari Ya, ini ya. kegiatan. Oke. Baik Pak Arif izin terima kasih sudah hadir sebagai narasumber di pagi hari ini dan nanti eh, Pak Arif silahkan untuk memberikan penyampaian paparan dan materi mungkin ada sedikit mungkin video boleh atau tutorial atau sedikit simulasi boleh silahkan untuk bagaimana teman-teman bisa mendapatkan update terkait dengan konsep perawatan luka modern ya. Baik kepada Pak Arif Hidayatullah kami berikan waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Terima kasih juga kesempatan yang diberikan pada saya pada PPJ 119. Senang sekali saya bisa berada di hadapan Bapak Ibu semua, rekan-rekan sejawat, baik itu dokter, perawat, dan bidan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, suatu hal yang tidak mengurangi takzim saya ya. Jadi walaupun kita dengan melalui media Zoom, kita tetap dapat terus menimba ilmu kita ya. Baik, saya tidak enak kalau tidak mendengar rasa semangat dari teman-teman semua. Saya ingat meminta dari semangat teman-teman semua ya. Jadi kalau saya ucapkan semangat pagi, jawab dengan pagi, 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 luar biasa ya. Silakan kalau memang bisa buka, walaupun nggak bisa buka, yang penting suara bisa dilantangkan. Semangat pagi, pagi. Pagi, 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 luar pagi, biasa. luar biasa. Biasa. Terima kasih atas semangatnya rekan-rekan semua. Saya izin untuk Nggak pakai awak eh, banyak. izin share screen. Oke, sebentar ya. Ya, pada hari ini, pada pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang eh, perawatan luka ya, modern dressing dan pastinya materi ini sudah sering sekali ya, sering sekali Bapak Ibu dengarkan. Mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan pelatihan, cuma paling tidak hari ini kita akan berbagi diskusi ya untuk membuat pelatihan lebih baik. Mohon izin bantu untuk yang lain bisa dimatikan dulu semua mic-nya supaya tidak mengganggu. Tolong. Mohon harus dibantu ya biar saya fokus ke materi. Ada suara yang bocor? Ya, baik. Kalau kita bicara tentang manajemen perawatan luka, ya, jadi pastinya tidak akan terlepas yang sehari-hari yang Bapak Ibu rekan-rekan sejawat temukan, ya, entah itu berupa luka akut ataupun luka kronis. Nah, harapannya dengan adanya kita sebagai tenaga kesehatan, ya, kita berharap permasalahan yang dialami oleh pasien, ya, artinya seperti pasien-pasien yang mengalami kondisi luka kronis, dia dapat mendapatkan, ya, artinya kualitas hidupnya tetap optimal. Itu yang harus kita berikan, ya. Oke, tadi CV saya sudah disampaikan oleh eh, moderator, ya. Sekilas tadi bahwa saya sebenarnya seorang perawat. Saya lama di rumah sakit ya. Saya 23 tahun di Rumah Sakit Haji Jakarta dari level pelaksana, kemudian pernah menjadi kepala ruangan UGD, pernah menjadi kabid keperawatan dan terakhir sebagai ketua komite keperawatan. Saat ini saya aktif sebagai surveyor, kemudian sebagai instruktur pelatihan dan juga eh,
apa namanya sebagai praktek mandiri saya ini sudah berubah menjadi KPRJ ya, jadi Klinik Pratama Rawat Jalan, dan ini semoga bisa memotivasi rekan-rekan perawat khususnya yang berada di dalam Zoom ini untuk bisa terus menimba ilmu, teruslah menambah dan supaya bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Oke, nah di dalam materi pada hari ini ya, materi perawatan luka modern dressing ini harapannya para peserta dapat memahami ya dan mampu melakukan penerapan modern dressing ya untuk pasien dengan luka ya. Jadi keberhasilan indikatornya ya dapat menerapkan perawatan luka modern dressing ini dengan benar ya. Artinya paham ilmu tetapi harus mampu menerapkan nantinya ya seperti itu. Nah, ini adalah outline yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi nanti eh, bagaimana eh, kita bahas sedikit tentang anatomi fisiologinya, bagaimana fisiologi wound healing, dan pastinya bagaimana kunci ya, kunci sukses dalam mencapai bagaimana agar penyembuhan luka ini dapat berlangsung dengan baik ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita melihat bagaimana pemberitaan yang beredar saat ini, ya, seperti yang rekan-rekan tahu bersama bahwa saat ini, ya, jadi saat ini Indonesia, ya, jadi Indonesia berada di peringkat yang kelima, ya, di dunia. Tentunya pasti ini bukan suatu peringkat kebanggaan, ya. Kalau masuk peringkat Piala Dunia kita alhamdulillah bangga, ya. Tapi ini peringkat menyumbang peringkat kelima sebagai eh, masyarakat atau pasien terbanyak dengan kasus diabetes di dunia kelima setelah Amerika Serikat. Nah, jadi ini menjadi suatu tantangan besar buat kita sebagai tenaga kesehatan khususnya, entah itu dokter, perawat, dan bidan. Jadi hadirkanlah kita sebagai pemecah masalah, ya, artinya membantu pemerintah, membantu eh, Kementerian Kesehatan dalam untuk menurunkan atau bisa melepaskan bahwa bagaimana kasus diabetes ini, ya. Jadi seperti tsunami yang terus berkembang. Dan ini diprediksikan, ya, diprediksikan akan terus meningkat, diprediksi sampai 2050 ini mencapai 1,3 miliar ya. Jadi ini hal yang luar biasa dan menjadi suatu tantangan berat untuk negara kita ya. Nah, ini kalau kita lihat dari data yang diambil tahun 2021, kita berada di posisi kelima setelah Amerika Serikat ya. Jadi luar biasa dan ini saya tidak perlu bahas permasalahan ya. Tapi inilah real yang terjadi. Nah, ternyata di dalam penelitian di dalam jurnal disampaikan bahwa setiap 30 detik ya, jadi setiap 30 detik ada terus bertambah ya pasien yang dengan diabetes itu mengalami amputasi. Bayangkan, jadi setiap 30 detik ada pasien diabetes yang diamputasi dan 70%-nya ya yang diamputasi tadi itu disebabkan oleh diabetic foot ulcer dan lebih dari separuhnya ya mengalami infeksi. Dan yang perlu membuat kita perhatian bersama, 70% ya 70% dari pasien yang diamputasi tadi ya 5 tahun kemudian akan meninggal dengan berbagai penyebab. Ada komplikasi sehingga ini menjadi suatu catatan besar, menjadi suatu perhatian besar kita sebagai tenaga tenaga kesehatan. Kemudian lagi pemberitaan bahwa diabetes yang dulu lebih cenderung banyak terjadi pada dunia dewasa mungkin ya pada umur dewasa saat ini sudah masuk ke dunia anak ya. Kita melihat di data Ikatan Dokter Indonesia di tahun 2023 What are you doing? 6% itu terjadi pada usia Huh? 10 sampai dengan Belum. 14 tahun Hah? ya. Belum. 10 sampai dengan 14 tahun. Kita lihat bersama sekarang kalau usia Punya pakai. mohon izin, host mohon dibantu ada suara yang bocor. Ya, jadi ini kita melihat banyak sekali usia-usia yang berada di usia anak sudah mengalami diabetes. Coba kalau kita bandingkan ya, kalau mungkin dulu seumuran saya ya waktu masih kecil kita umur anak itu umurnya mungkin lari-larian ya main. Ya, kalau saat ini kan mana? Hampir mayoritas anak-anak umur itu rata-rata memegang handphone. Semuanya memegang handphone, aktivitas fisiknya berkurang. Tambah lagi asupan makanan, semua makanan sekarang tinggi ya, tinggi glukosa. Nah, ini menjadi pemicu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai tenaga kesehatan turut memberikan edukasi agar tidak terus bertambah tsunami dari diabetes mellitus ini. Oke, kita mulai masuk ke dalam
materi tentang luka. Ya, kalau kita bicara tentang luka tidak terlepas kita melihat kembali atau merefresh kembali, menyamakan persepsi ya. Saya tidak perlu berpanjang-panjang menjelaskan, tetapi paling tidak dasar. Karena waktu 1 jam untuk menyampaikan materi luka ini sangat singkat sekali ya. Tetapi saya berusaha dengan waktu yang singkat ini dapatlah membuat rekan-rekan sama-sama untuk memahami ya. Oke, kita tahu bersama bahwa lapisan kulit ya. Jadi lapisan kulit itu terdiri dari 3 lapisan ya. Ada lapisan epidermis, kemudian lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Kita tahu bahwa lapisan epidermis ini merupakan lapisan yang tidak memiliki vaskularisasi, tidak ada aliran darah epidermis. Oh, Berbeda dengan dermis, dermis tetap mendapatkan banyak pembuluh darah dan resiko pasti akan terjadi perdarahan. Nah, pertanyaannya kenapa epidermis tetap walaupun tidak mendapatkan vaskularisasi aliran darah, dia tetap sehat? Ya kan? Tetap sehat. Kenapa? Karena di dalam lapisan epidermis terdiri dari beberapa lapisan, ya, mulai dari lapisan eh, stratum corneum, stratum granulosum, spinosum, basal. Nah, stratum basal inilah yang mendapatkan suplai ya oksigen dari dermis yang berada di bawahnya. Inilah yang nanti akan menyokong sehingga epidermis akan tetap bertahan baik. Sehingga apabila kita menemukan luka, artinya kalau luka kan berarti ada lapisan yang hilang. Entah dia apa? lapisan grade 1 yang hilang epidermis, ataupun sampai epidermis. Oh, jadi masih bisa ikut Sehingga ini pengujian. tidak dibenarkan kalau ada perawatan luka yang tidak Ah, memberikan atau menutup dari semua jaringan. mm-mm. Kalau yang bocor, mau dibantu, Mas? Ya. Tolong dibantu, tolong dibantu. Hmm. Ini sangat terpaksa untuk ini nih. Oke, jadi sehingga lapisan-lapisan kalau ada lapisan jaringan kulit yang terkelupas atau lupas berarti ini harus diganti, harus ditutup. Diganti dengan apa? Ya itulah nanti dengan dressing atau dengan balutan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dulu ada perawatan terbuka, kalau di dalam guideline wound internasional itu sebenarnya perawatan luka udah harus tertutup. Kenapa? Kan konsep tadi ya seperti itu. Oke. Kemudian kita akan masuk tentang fisiologi penyembuhan luka. Jadi kalau kita berhadapan dengan luka, pasti kita akan harus paham dulu, harus tahu dulu bagaimana fase penyembuhan luka. Sehingga kita dapat memprediksi ini usia luka akan sampai berapa lama sembuhnya, ya kan? Nah, dalam fase penyembuhan luka atau fisiologi penyembuhan luka ini ada yang menyatakan ada 4 tahapan, ada yang 3 tahapan, ya. Jadi tidak perlu kita permasalahkan. Jadi sebenarnya ada stage hemostasis dan inflamasi itu dia bergabung, jadi berlanjut. Di mana stage atau mulai dari hemostasis, di mana di sini eh, kondisi pada saat terjadi luka ya akan terjadi perdarahan dan diiringi dengan langsung upaya untuk menghentikan perdarahan atau clotting yang terjadi antara detik hingga menit atau bahkan bisa 1 jam. Dan dilanjutkan dengan fase inflamasi. Jadi di mana tubuh berupaya untuk eh, mengatasi atau melepaskan, membersihkan area luka tadi ya dari adanya akumulasi dari neutropil, makrofag. Ya, yang ini terjadi prosesnya itu antara 1 sampai 3 hari atau bahkan 5 hari. Ya, jadi beberapa literatur menyatakan sampai 5 hari dan sampai 7 hari. Tapi rata-rata menyatakan sampai dengan 5 hari. Ya, nah di sini ada proses inflamasi. Kemudian akan berlanjut ke fase proliferasi, di mana jaringan yang tadi sudah mulai sudah mulai tumbuh jaringan, ya, sudah mulai ada proliferasi, sudah ada granulasi, kemudian ada epitelisasi, ya, sudah mulai terbentuk. Dan itu terjadi proses antara 3 hari sampai dengan 21 hari atau 3 minggu. Dan terakhir dia akan berlanjut sampai dengan remodeling yang merupakan fase terakhir ya. Remodeling ini merupakan fase maturasi. Ya, jadi maturasi ini di mana luka yang tadi sudah sudah ada proliferasi, dia akan bersambung dan membuat terjadinya sintase kolagen, ya dia akan menjadi utuh, ya. Dan ini terjadi antara 3 minggu sampai dengan 3 bulan, bahkan 1 tahun ada sampai 2 tahun, tergantung dari apa yang mempercepat penyembuhan luka atau apa yang menghambat dari penyembuhan penyembuhan luka, ya seperti itu. Nah, kemudian
Nah, ini tadi ya. Jadi fase-fasenya tadi seperti saya sampaikan, mulai dari fase inflamasi, kemudian proliferasi, dan sampai dengan maturasi. Oke, kemudian kalau tadi kita bahas tentang fase penyembuhan luka, ya berarti kita harus paham nih, dengan tadi memahami fase penyembuhan luka, ada pasien yang datang dengan luka, dia gambaran luka akut, perlu nanti kita pengkajian. Ya, apa saja yang menghambat, kira-kira faktor penghambat penyembuhan luka. Sehingga kita nanti dengan memahami fase penyembuhan luka, kita akan tahu ini memprediksi kapan luka ini akan sembuh. Ya, kayaknya nanti kalau pasien nanya ini kenapa, kapan, kira-kira berapa lama, kita punya dasar. Itulah fase penyembuhan luka tadi. Ya, oke. Kita akan berikutnya ini membahas tentang tipe penyembuhan luka. Ya, jadi tipe penyembuhan luka itu ada yang disebut dengan primary intention healing, ya. Ada yang secondary intention healing dan ada tertiary intention healing. Nah, primary intention healing, ya, ini yang gambar paling atas, adalah kondisi di mana luka itu tertutup. Contoh misalnya ada pasien yang kena pisau, ya kan, dia datang ke IGD atau kena luka eh, pisau yang tajam, ya, dan ini dilakukan penyembuhan secara primer. Jadi nanti oleh dokter, ya, oleh profesi dokter nanti dilakukan eh, hekting, ya, artinya dilakukan surgical intervention atau mungkin di ruang operasi sehingga nanti dilakukan penyembuhan secara primer. Ini disebut dengan primary intention healing. Nah, kalau secondary intention healing, ini luka yang di bawah, ya. Jadi luka intention healing adalah luka yang tidak bisa digabungkan atau tidak bisa dilakukan penyembuhan dengan secara primer. Jadi tidak bisa dia dilakukan dengan teknik hekting, ya. Jadi tidak akan pernah berhasil, ya. Luka-luka contoh misalnya luka cancer atau luka seperti ini, ya, luka eh, pressure ulcer yang dia kehilangan jaringan. Ini tidak akan berhasil dilakukan teknik hekting. Inilah disebut dengan secondary intention healing, ya. Dan satu lagi, ini merupakan tertiary intention healing. Jadi tertiary intention healing merupakan lanjutan. Jadi lanjutan dari luka dari primary intention healing. Misal contoh ini, seperti ini contoh pasien yang datang ke klinik saya. Ini adalah pasien awalnya ketusuk kena apa, belahan piring, ya, belahan kaca. Sehingga dia akan belah dan akhirnya waktu itu dia di hekting. Tetapi mungkin dalam faktor penyulit ada infeksi, akhirnya terbuka. Ini termasuk dengan tertiary penyembuhannya terhambat dengan banyak faktor, ya, faktor mungkin dari faktor penyakitnya, ada faktor infeksi. Nah, ini yang menjadi perlu pemahaman kita kita bersama, ya. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam tipe luka. Ya, kita masuk tipe luka. Harus tahu dulu yang mana luka akut, yang mana luka kronis. Ya, jadi luka akut merupakan luka, ya, yang terjadi. Proses bisa karena faktor injury atau trauma, dan proses penyembuhan ini mengikuti fase fisiologisnya yang tadi kita pahami, mulai dari fase hemostasis, inflamasi, di antara tadi 1 sampai dengan 3 hari, ya, kemudian fase proliferasi yang terjadi antara sampai dengan apa tadi, sampai dengan 3 minggu. Nah, itu merupakan fase luka yang mengikuti fase penyembuhannya, inilah yang eh, sebut dengan luka akut, ya. Sedangkan luka kronis merupakan luka, ya, yang terjadi karena faktor delay, dia terlambat. Coba lihat gambar ini, merupakan luka yang prosesnya terhambat, ya, memanjang, dia fase penyembuhannya memanjang atau bisa juga kebolak-balik. Misalnya tadi udah fase inflamasi, sempat udah mulai proliferasi, balik lagi dia inflamasi, ya kan. Mungkin sejawat pasti teman-teman perawat bidan dokter pasti sering menemukan kasus seperti ini. Ah, tadi udah bagus, ya kan, udah mulai baik, udah mulai timbul propilasi, udah timbul granulasi, kok tiba-tiba ada undermining lagi, ada rongga lagi, ada infeksi lagi. Nah, ini masuk kategori luka yang kronis, ya, seperti pada luka pressure ulcer, kemudian apa namanya, luka foot ulcer, kemudian venous ulcer, ya, dan banyak kasus-kasus lainnya, ya. Ini merupakan gambaran luka akut dan luka kronis. Jadi harus paham dulu, ya, jangan sampai kebolak-balik lagi yang mana luka akut, yang mana luka kronis, ya. Oke. Oke, saya mau lihat dulu nih, jangan sampai saya ngomong sendiri ternyata teman-teman rekan-rekan udah pada tidur ini, ya. Coba saya mau lihat, boleh bantu isi di kolom chat. Ini luka yang saya tunjuk nih. Ini masuk ke luka apa? Luka akut apa luka kronis? Silakan diketik. Silakan diketik dulu di kolom chat.
agar saya bisa melihat, oh ternyata masih ada nih yang mendengarkan saya. Oke, ya, bagus. 100% menjawab akut, tidak ada salah ya. Kemudian kalau kita masuk ke sini, berikutnya saya tunjuk ini luka apa ini? Cancer wound. Cancer wound luka apa? Oke, bagus ya. Berarti apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Luka kronis. Karena apa? Karena dia mengalami proses yang memanjang. Dia delay. Ya. Satu lagi. Ini yang saya tunjuk. Ya, yang posisi di sebelah ini merupakan luka bakar. Kalau luka bakar, luka apa? Luka akut atau luka kronis? Luka akut apa luka kronis? Ada yang akut, ada yang kronis. Ya, oke, benar semua ya. Jadi, prinsipnya untuk luka bakar, dia bisa masuk dalam kategori luka akut kalau memang ada fase awal penyembuhan mengikuti proses sebenarnya. Tetapi ini kondisi luka bakar bisa berubah menjadi luka kronis. Ya, pada kondisi yang dia delay, penyembuhannya terhambat, mungkin ada faktor penyulit ya, mungkin ada diabetes atau faktor-faktor lainnya yang menghambat penyembuhan penyembuhan luka. Terima kasih atas partisipasinya ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa faktor penghambat di dalam penyembuhan luka. Ada pasien datang dengan kondisi penyakit ya, dia penyakit misalnya ada diabetes mellitus, ini perlu kita kaji ya. Mungkin ada eh, gangguan faktor imun, ya kan? Sini harus kita kaji. Kita tidak bisa menyamakan merawat luka pasien yang kondisi dia sehat, tidak memiliki penyakit penyerta dengan pasien yang memiliki penyakit penyerta, ya. Pasien yang luka biasa yang tidak ada diabetes mungkin tanpa perawatan pun bisa aja sembuh, akan berbeda dengan perawatan pada pasien yang mengalami penyakit. Misalnya pasien contoh dengan diabetes mellitus gitu ya. Kemudian obat-obatan. Nah, di sini perlunya kita perawat dan bidan harus kolaborasi dengan dokter ya. Bagaimana pemberian obat ya, lihat bagaimana kondisi pasien ya. Dan ini juga sama pada pasien-pasien yang diabetes mellitus apalagi dengan faktor penyerta lain ya mengalami gangguan onkotik pasti akan terjadi penurunan hipoalbumin. Sehingga ini menjadi penting nih, ya. Jadi kolaborasi dengan dokter bagaimana pemberian untuk menaikkan albumin. Karena kalau albumin rendah, penetrasi obat tidak akan maksimal, gitu ya. Sama juga infeksi. Jadi infeksi ini kita akan atasi. Bagaimana tadi luka? Kapan kita segera untuk melakukan eh, untuk kultur, ya, sehingga jangan sampai nanti dokter memberikan obatnya tidak tepat, gitu, ya. Jadi kita kolaborasi dokter untuk pemeriksaan kultur tadi dan pengambilan kultur pun juga jangan salah, ya. Jadi dengan dilakukan antara zigzag sehingga dapat mewakili semua area luka tadi. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah perfusi jaringan. Ya, seringkali kita ketemu dengan luka, ketemu dengan yang kita lakukan perawatan luka, tetapi kok lukanya ini nggak maju-maju, ya kan? Lukanya nggak maju-maju, kita lihat loh kok begini aja, ya, lukanya terus aja begini, udah dirawat sampai berapa kali tuh nggak maju-maju. Nah ini harus menjadi tanda tanya, ya, menjadi tanda tanda tanya. Makanya kalau kita merawat luka udah sampai dengan 2 minggu 3 minggu tidak ada perubahan sampai ketemu dengan kondisi minimal dasar luka, ini udah tanda tanya. Ini kita harus sudah kolaborasi nih ya, harus kolaborasi dengan dokter bedah, mungkin bedah vaskular ataupun dokter bedah plastik ya. Ini akan dilihat bagaimana vaskularisasinya. Ya, terbesar adalah vaskularisasinya yang terhambat. Coba kalau kita membayangkan sebuah sawah, ya, sawah yang ada irigasinya baik, pasti padinya akan sehat, akan baik, tumbuh subur. Tetapi kalau ternyata irigasinya macet, mampet, ya kan, tidak ada cadangan air, ini akan kering. Sama dengan luka, kalau lukanya nggak ada irigasi pembuluh darah yang baik, ini akan sama, tidak akan maju-maju. Sehingga nanti dari eh, sejawat dokter akan melakukan tindakan revaskularisasi, tergantung dari kebutuhannya. Ya, jadi sekarang udah banyak, udah canggih teknik-teknik yang dilakukan untuk revaskularisasi ya, dan ini paling tidak yang paling sederhana dapat kita lakukan di praktisi, entah itu di praktek mandiri bidan ya, dokter ataupun perawat, kita bisa melakukan dengan cara penilaian ABI untuk mengetahui apakah ada gangguan dengan pembuluh darah perifer ya. Oke, kemudian status nutrisi, perlu sekali asupan nutrisi nih ya. Asupan nutrisi sangat mengganggu pasien yang memiliki nutrisi baik ya, memiliki eh, pola makan yang baik ya akan memberikan penyembuhan.
Apalagi proteinnya baik juga akan bagus gitu lah. Ini seringkali kalau ada pasien datang seringkali iya nih gara-gara selalu yang disalahin apa? Yang disalahin telur ayam. Ya, iya nih luka gara-gara makan telur ayam. Makanya saya bilang ibu kalau ayamnya denger pasti ayamnya marah loh. Apa-apa nyalain ayam, telur disalahin. Coba saya tanya, ibu anaknya biasa makan telur? Biasa, kemarin nggak ada masalah. Ya, jadi jangan nyalain ayam gitu. Nah ini yang harus kita, maksud saya itu hal sepele yang berada di masyarakat ya. Protein penting dalam penyembuhan luka. Ya, yang paling sering saya ada pasien yang kiriman dari bidan, itu adalah post sexar ya, post SC, itu lukanya mengalami perburukan. Perburukan malah tanya dia tidak kita berikan edukasi untuk makan ikan. Ternyata dari orang tuanya nggak boleh makan ikan. Jadi ini masih didikan zaman Belanda ya. Jadi kita nutrisinya baik padahal kita ada tapi kita tidak boleh. Nah, itu harus kita perbaiki dalam edukasi ya. Kemudian teknik perawatan yang tepat penting. Ini lukanya udah darurat belum? Sudah. Dirawatnya di mana? Di situ dirawat. Memang dirawat cuma pakai kasa kasih betadin. Jadi apapun lukanya kasa betadin ya udah kayak makan aja apapun makannya teh botol sosro bukan berarti saya menyalahkan tetapi inilah yang terjadi kita terus harus mengupdate ilmu ya teman-teman yang berada di puskesmas rekan di klinik ya kita harus terus berkembang supaya tidak salah dalam melakukan perawatan kemudian psikososial ini penting sekali kita kaji bagaimana support dari keluarga ya support keluarga dukungan keluarga finansial. Ya, jangan sampai kita hanya fokus ke rawat luka, tapi kita tidak tahu ini tanya punya jaminan tidak. Kalau punya BPJS kita arahkan, ya kan? Jangan sampai nanti kita tidak pernah memikirkan permasalahan dialami oleh pasien. Oke, kalau tadi kita membahas apa saja permasalahan, apa saja keluh kesah, nah sekarang kita ngomong apa sih? Jadi bagaimana caranya supaya luka-luka yang kita rawat itu perubahannya baik gitu loh, jadi tidak stagnan di situ-situ aja nggak maju-maju ya. Jadi ada kiat sukses supaya penyembuhan luka ini maju, arti sesuai dengan stasenya tadi. Steknya tadi mulai dari inflamasi akan menuju ke proliferasi, menuju ke remodeling. Jadi jangan balik lagi gitu loh ya. Atau tidak maju-maju terus saja di inflamasi berkepanjangan. Nah, ya, apa faktornya? Apa menjadi kuncinya? Pertama adalah adequate dari debridement. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Perlunya kita luka yang dalam kondisi banyak eksudat, ya banyak jaringan yang nekrotik ini nggak bisa, tidak akan bisa maju ke fase proliferasi selagi masih banyak slavnya, masih banyak jaringan nekrosisnya, masih banyak biofilm. Ini tidak akan bisa maju. Itu satu ya perlu kita pahami. Ya. Yang kedua kontrol penyebab yang menyebabkan kronis. Nah, di sini nanti kita tadi saya sampaikan, kalau sudah menemukan kasus yang nggak maju-maju, penghambat seperti kasus venous ulcer, jangan teruskan. Jadi ini harus kita kolaborasi. Inilah gunanya tim yang baik tadi. Bagaimana perawat bidan berkolaborasi dengan dokter di dalam penyembuhan pasien. Jadi tujuan kita kan cuma satu. Bagaimana caranya pasien ini sembuh. Ya, pasien tadi sembuh. Kalau kita masih ego dengan kita sendiri, ya kita salah. Kita menelantarkan pasien akan terus bertambah tuh tadi. Ya, kita tetap berada aja di peringkat kelima. Jangan-jangan nanti naik lagi ke peringkat keempat di dunia. Ya kan seperti itu. Oke, kemudian apa? Kita pastikan moisture balance. Jaga kelembaban. Luka yang kering kita buat lembab, ya, supaya dia moist. Luka yang terlalu moist kita buat sedikit kering, sehingga akan cepat, ya, proses proliferasinya dan sampai nanti ke maturasi. Kemudian infeksi kontrol, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana kontrol infeksi, perlunya pemeriksaan kultur tadi, kultur fusnya dilihat apa penyebabnya, bagaimana teknik kita dalam melakukan perawatan luka, menelusuri undermining. Ya, jadi kalau luka pada diabetes itu akan berbeda, ya, akan berbeda. Kalau ada orang yang sehat kena bisul, ya, akan berupaya tiba-tiba dia pecah. Berbeda dengan diabetes. Kalau ada bisul, dia terus membuat lubang, membuat apa tunnel ya, membuat rongga. Makanya ada istilah namanya ascendant infeksi pada pasien diabetes. Dia akan terus naik, kita kejar-kejaran. Ya, jadi jangan jangan dianggap remeh pasien diabetes, ya. Sehingga kalau kita terlambat berakhir dengan amputasi. Nah, kita sepakat dulu di sini kita berupaya apa yang kita lakukan jangan sampai membuat pasien yang tadi datangnya baik-baik berakhir dengan amputasi gitu ya. Kemudian adequate dari sistem support tadi ya, bagaimana sistem yang berada di sekitar penunjang pasien tadi. Mungkin tadi support keluarganya kita butuhkan ya. Kemudian alihkan si pasien ini
alihkan ya. Kalau saya biasa kalau ada pasien luka, ibu-ibu jangan sampai biarkan dia mikirin terus aja mikirin luka yang nggak maju-maju misalnya ya kan jangan tanya ibu hobinya apa. Oh misal hobi nanam cabai ya udah ibu ajak libatkan anaknya berikan dia media cabai buat nanam. Jadi si pasien tadi dialihkan perhatiannya gitu ya dialihkan jangan cuma mikirin terus aja ya jadi masalah yang awalnya baik-baik terus menarik diri lama-lama isolasi sosial terus aja dia nggak mau lagi bersosial jangan sampai terjadi gangguan kualitas hidupnya ini yang menjadi permasalahan dan menjadi apa yang harus kita lakukan itu harus lengkap. Makanya kita tuh holistik dalam melakukan perawatan luka. Nggak cuma ngurusin lukanya aja, nggak cuma ngurusin tadi, tapi bagaimana permasalahan yang dialami oleh pasien tadi sampai ke permasalahan psikososial, bagaimana kebutuhan ibadahnya. Lagi melakukan perawatan luka di rumah sakit misalnya, mau melakukan luka tinggal berapa menit lagi mau sholat, tawarkan dulu ke pasiennya, Ibu, sebentar lagi mau azan, baiknya gimana? Nggak apa-apa, itu haknya pasien. Ya, kita di dalam standar akreditasi dibunyikan di dalam HPK, ya, itu dibunyikan bahwa pasien memiliki hak untuk kebutuhan ibadahnya, ya, kebutuhan privasinya. Ini kita harus penuhi, ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam konsep most healing, ya. Konsep most one healing ini sebenarnya kalau kita membaca di sejarah, ternyata ini udah lama, ya. Di tahun 62 itu Prof. Gunther Winter ini telah mengenalkan ya, ini pertama kali. Tapi kenapa di Indonesia baru ada di tahun 2000-an? Ini kalau kita ingat, ini kejadian ingat tsunami Aceh sekitar tahun 2003-2004. Inilah awal cikal bakal Indonesia mengenal adanya wound healing. Ya, karena banyak sekali saat itu bantuan-bantuan balutan dressing dari Jerman ya yang memberikan batu. Tapi kita nggak kenal. Kita hanya kenal cuma adanya kasa aja di mana-mana. Jadi kita bingung. Nah, itu sebenarnya konsep awal dari sini. Ya, konsep awal dari sini. Nah, kenapa ini menjadi permasalahan, menjadi selalu kontroversi? Ya, saya tidak memberikan apa, tapi paling tidak saya memberikan gambaran lah supaya kita tidak apa ya merugikan pasien. Bagaimana konvensional melawan modern dressing? Intinya semua sama, akan sembuh dengan perawatan luka. Tetapi kan kita ikutin bahwa kita profesi kita akan terus ya, akan terus update ya, tidak akan tetap, akan ada perubahan yang baik, akan terus lebih baik. Penelitian ya, RCT banyak sekali yang sudah melakukan jurnal penelitian bahwa modern dressing akan lebih efektif dengan konvensional. Ya, kalau saya bandingkan kenapa? Pertama dari segi strategi penanganan. Kalau konvensional, coba mungkin teman-teman ya yang mungkin dulu ya, kita waktu kuliah dulu mungkin saya juga pernah waktu masih D3. Itu semua merawat luka sama. Mau lukanya akut, mau luka kronis juga sama. Tinggal ambil kasa, kasih betadine, tutup dengan plester seperti ini. Ya kan? Ini adalah konsep konvensional. Tetapi kalau menurut dressing berbeda, tergantung dari kondisi luka. Bagaimana luka akut, bagaimana luka kronis, bagaimana luka yang moist, bagaimana luka yang dry, yang kering. Jenis balutan, ya. Kalau modern dressing akan disesuaikan sesuai dengan jenis dan fungsi. Cuma kalau konvensional sama, lari-lari ke kasa tadi. Ada luka berongga masuk kasa, ya. Saya tidak menyalahkan, tapi ini maksud saya berdasarkan jurnal ya. Jadi apa yang saya sampaikan pada hari ini semuanya berdasarkan jurnal ya dan berdasarkan pengalaman juga. Jadi di dalam guideline itu sebenarnya tidak dibenarkan. Kasa itu langsung nempel dengan permukaan luka. Kenapa? Karena permukaan kasa nanti bertemu dengan luka pada saat kita ganti balutan, ini akan membuat nyerinya luar biasa. Ya, nyerinya luar luar biasa. Kenapa? Karena jaringan yang tadi sudah mulai proliferasi dia keangkat. Biji-biji epitel itu dia mulai keangkat. Jadi luka tuh nggak akan maju, terhambat dia. Itu satu. Yang kedua pasti membuat nyeri. Sehingga makanya di sini, ya kan, kalau perawatan konvensional, coba bayangkan, ada pasien yang kita lakukan dengan konvensional, bisa jadi diganti sehari, bisa paling tidak 2 kali pagi sore. Ada yang bahkan setiap berapa jam karena basah. Bayangkan kita melakukan perawatan luka konvensional dengan kasa, ini berapa kali kita bikin nangis pasien, coba. Pagi kita ganti udah nangis, siang ganti nangis lagi, sore nangis lagi. Berapa kali kita bikin nangis karena nyeri pada saat melakukan perawatan luka. Nah, kalau dengan modern dressing ya kita bisa buat paling tiga per 3 hari. Ya, 3 hari pasien yang nggak nangis dibukanya karena tidak menimbulkan rasa nyeri, tidak melukai area luka, jadi granulasinya akan tetap sehat, epitelnya juga akan baik, ya, dan tadi kelembabannya akan optimal. Memang kalau dari sisi harga balutan memang murah, harga kasa murah, gitu kan. Modern dressing lebih tinggi,
Tapi saat ini sudah banyak jenis-jenis modern dressing ya yang dari produk-produk yang jauh lebih murah. Dan kalau ini kita totalkan, kita gabungkan akan jauh lebih murah dengan modern dressing. Ya, percaya saya sudah menerapkan ini dan pasti kita akan jauh lebih efektif dan pastinya akan lebih cepat dalam penyembuhan. Itu yang saya alami dan berdasarkan jurnal juga ya. Oke, kita masuk ke dalam pengkajian. Jadi pada saat kita dihadirkan dimanapun kita berada, mungkin kita berada di IGD, kita berada di apa namanya di praktek mandiri, ya. Ini selalu dibiasakan. Jadi selalu dibiasakan jangan hanya ada pasien datang langsung fokus ke luka. Jangan langsung fokus ke luka. Tetap melakukan initial assessment. Penting ya, biasa tetap melakukan primary survey dan secondary survey. Ya, minimal tadi kita mengkaji ya bagaimana RW-nya lihat dulu. Ya, kalau pasien diajak bicara dia ngomong berarti RW-nya oke, paten. Ya, breathing-nya bagaimana. Jadi jangan langsung datang udah langsung fokus aja ke luka, ya kan? Pasien itu tidak akan meninggal gara-gara luka, kan gitu, nggak langsung gitu. Nah, jadi kita tetap fokus, lihat dulu RW oke, baru masuk, lihat breathing oke, baru masuk ke lukanya, ya seperti itu. Jadi jangan sampai kita asik dengan luka, ternyata pasiennya ada permasalahan. Lihat posisinya, oh ini kan kalau kita bicara luka kan rata-rata kan pasien-pasien lansia, ya kan? Pasien lansia dengan banyak komplikasinya, lihat posisinya sudah nyaman belum duduknya, ya udah kalau bisa dibuat semi fowler. Jadi kita memastikan dalam melakukan perawatan luka yang tidak sebentar tadi si pasien tetap aman, kita juga yang ngerjain juga juga tenang gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan tetap ya, jadi tetap lakukan bagaimana manajemen RW-nya, lihat ya, kaji breathing-nya bagaimana baru ke sirkulasi dan seterusnya ya, seperti itu. Oke, ini kita kaji kalau dia luka akut ya, apa penyebab lukanya, kemudian riwayat luka itu karena apa, ya kan? Kita harus kaji. Oh, ini luka bakar karena apa juga? Kita akan lihat kaji lagi, gitu ya. Kemudian apakah ada riwayat konsumsi obat sambil perawatan ini kan bisa kita kaji, ya kan? Apa mungkin ada antihipertensi atau mungkin konsumsi dari dokter obat pengencer darah, ya kan? Ada obatnya OAD. Nah, ini kita kaji semua sehingga nanti ini menjadi eh, penyembuhan kita. Jadi nanti kita akan kolaborasi dokter bagaimana mungkin obat pengencer darah untuk dihentikan dulu seperti itu ya. Ya. Nah, berikutnya ini adalah pengajian luka yang nanti akan kita lakukan ya. Tadi kita sudah bahas bagaimana tipe dari penyembuhan luka, kemudian eh, jenis-jenis dari luka. Kemudian nanti kita lihat bagi apa saja kehilangan jaringan, penampilan klinis ya, terus lokasi dari luka, ukuran luka, eksudat ya, dan sampai dengan bagaimana implikasi psikososial ya. Nah, tadi kita sudah membahas di awal, ini tidak perlu saya ulang lagi ya. Ingat tadi bahwa fase penyembuhan luka itu mulai dari fase hemostasis, inflamasi, kemudian proliferasi dan maturasi atau remodeling yang terjadi sesuai proses waktunya. Kita harapkan kalau dia ikut sesuai dengan proses waktu berarti disebut dengan luka akut ya. Nah, ini ada tadi sudah kita bahas juga tipe penyembuhan luka, mulai dari primary intention healing, secondary intention healing, dan tertiary intention healing. Ya. Nah, eh kehilangan jaringan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ingat bahwa jaringan tadi idealnya akan selalu berada dari epidermis, dermis, dan sampai ke hipodermis. Pada saat ada satu lapisan kulit yang hilang, berarti kita berpikir ini ada balutan yang harus kita menggantikan. Makanya tadi selalu dibuat moist, dibuat menjaga kelembaban. Tergantung kebutuhannya apa. Lihat permasalahan ada di mana. Gitu ya. Ada yang dia sampai hanya superficial. Jadi cuma sampai di epidermis seperti misalnya pada luka bakar grade 1, ya kan? Ada yang partial thickness di mana dia sampai ke epidermis dan dermis, dan ada yang full thickness, jadi dia sampai ke otot tendon. Makanya di dalam stadium luka itu ada dibagi menjadi 4 stage ya. Ada stage 1 di lapisan epidermis, kemudian ditandai dengan biasa warnanya kemerahan, ada eritem ya, eritem. Kemudian stage 2 lebih dalam lagi, dia sampai ke dermis. Kemudian stage 3 ya itu terbentuknya rongga. Jadi sudah ada rongga kapiti ya, dan satu lagi stage 4 itu sampai ke tulang. Ada beberapa jurnal yang menyatakan stage luka dibuat menjadi 3 ya. Oke, silakan yang mana saja. Yang penting ini membuat kita paham di mana kita memperlakukan bagaimana melakukan perawatan luka, ya seperti itu. Nah, ini adalah warna dasar luka.
Nanti rekan-rekan sejawat udah biasa mungkin yang melakukan perawatan luka akan ketemu dengan berbagai warna luka. Ada warna luka yang berwarna hitam, ya. Ada yang berwarna hitam seperti ini, ya. Jadi warna hitam kita lihat seperti ini akan menunjukkan gambar yang nekrotik. Scar ya, ini merupakan scar yang mengeras, ada yang mengeras, ada juga yang dia sudah mulai lembek, ya. Nah, ini kondisi yang nekrosis. Jadi jaringannya memang sudah mati, apaskular dia, tidak ada pembuluh pembuluh darah. Sehingga ini harus kita angkat. Kalau ini tidak diangkat, ya tidak akan maju-maju. Nah, ini saya banyak menemukan ya ada pasien yang datang mungkin karena memang pengetahuan atau mungkin bagaimana, banyak yang datang pasien itu tiba-tiba ngerawat sendiri gitu. Itu yang saya alami ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana edukasi lanjutan. Itu pasien mungkin saya yakin ya dari rumah sakit pasti udah baik. Mungkin pasca operasi contohnya. Dia pasca operasi di ruang bedah udah bagus tuh pasti udah granulasi. Tapi pulang dia dirawat sendiri. Makanya tadi pertanyaan di awal, perawatan luka nggak dirawat, benar. Tapi apakah benar itu yang terjadi tanda tanya gitu. Ya, jadi kalau tanya perawatan luka benar, siapa yang melakukan? Ya anak saya. Anaknya ini tenaga medis, bukan bukan belajar di mana? Ya tinggal belajar aja ngelihat. Nah, itu kan nggak bisa seperti itu gitu. Jadi banyak sekali luka yang mestinya baik, pulang dari rumah sakit, sudah dilakukan tindakan operasi oleh dokter, pulang ke rumah dirawat sendiri, dia datanglah dalam kondisi yang sudah jelek. Sayang sekali padahal tadi yang sudah pasca bedah ya yang udah ketemu dengan warna dasar luka itu kalau udah lanjut kan itu cepat sekali. Tetapi karena datang dengan kondisi yang sudah nekrosis, mau nggak mau kita ngulang lagi, ya kan? Ini kita harus angkat lagi, kita lakukan debridement lagi dengan banyak cara. Nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi kalau ketemu luka warna yang warna hitam ini menunjukkan kondisi yang nekrosis. Artinya sudah avaskular. Kemudian warna kuning. Nih yang warna kuning ya. Warna kuning ini menunjukkan kondisi yang SLAF ya. Jadi sebenarnya ini bukan jaringan mati tapi jaringan jelas tidak sehat dan akan berakhir mati ya. Dia seperti fibrin. Jadi kalau melihat tuh seolah-olah kayak seperti bubur ya. Kita menggunakan CSWD ya dengan gauge juga terkadang nggak maksimal ya tidak akan maksimal jadi tidak akan lepas semua jadi ini makanya ini perlu tantangan kita harus menggunakan teknik autolysis debridement ya supaya dia akan lisis tersendiri secara alami sehingga nanti pada saat dia akan lisis ini akan berubah dia akan berubah dan akan jaringan yang ada di bawahnya baru nanti akan maju untuk berproliferasi ya. Oke, kemudian ini adalah yang paling atas. Ini merupakan jaringan yang sehat, ya. Jadi warna merah ini merupakan warna idaman buat kita di praktisi luka, ya. Entah itu dokter, perawat, dan bidan. Ya artinya kalau lihat luka luka udah merah, oh alhamdulillah bagus nih. Jangan sampai luka yang merah ini nanti berakhir menuju kuning atau hitam lagi. Nah ini harus dipertahankan. Makanya tadi saya sampaikan banyak luka yang kronis itu yang terbolak-balik. Udah bagus, granulasi, ntar ada lagi salah dalam penanganan. Ya kan? Tadi saya sampaikan, mungkin dari rumah sakit, dari dokter bedah, sudah merah nih. Pulang ke rumah, mungkin keluarganya mau bagaimana, di ngerawat sendiri, buruk lagi lukanya. Nah, ini perlu edukasi ya, perlu edukasi jangan sampai yang mesti niatnya menghemat di mata keluarga malah justru memburuk. Ini yang sering terjadi. Nah, luka yang merah ini merupakan jaringan sehat. Di sini sudah banyak tumbuh jaringan-jaringan tadi ya, jadi granulasi. Nah, tapi hati-hati di dalam melakukan perawatan luka yang granulasi ini jangan sampai dia hiper, jadi melebihi dari dinding ya atau batasan dari kulit yang berada di sekitarnya. Sehingga nanti justru sama, kalau udah hipergranulasi juga justru akan menyulitkan juga, tidak akan bisa menutup ya. Jadi kita sudah berpikir kalau granulasi dia akan menuju ke fase epitelisasi seperti pada lihat yang luka yang berada di pinggirnya yang warna pink. Ya, ini merupakan warna yang epitelisasi yang nanti ini akan menuju ke remodeling, yang menuju ke maturasi untuk mendekat ya dari tepian ke tepian. Nah, ada lagi yang warnanya kehijauan. Jadi seperti yang kuning ini cenderung dia seperti kayak lumut ya dan baunya khas ya. Di sini menunjukkan ada proses infeksi berat ya. Nah, di sini jangan sampai terlambat. Ya, kalau menemukan luka-luka yang seperti ini ya, seperti yang gambar nomor 2, ini jangan sampai kita terlambat. Kolaborasi dengan dokter ya, bagaimana kita melakukan kontrol infeksi tadi, melakukan kultur ya. Terkadang masyarakat kita sudah terbiasa beli obat sendiri, tidak berdasarkan kajian medis, sehingga banyak yang resisten. Obat itu sudah tidak sensitif lagi, ya kan? Sudah tidak sensitif lagi. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita sudah merawat luka, ini terjadi ascendant infeksi, terus naik dia, terus naik dan akan membuat kondisi luka bertambah buruk, ya.
Nah, ini adalah lokasi luka ya. Lokasi luka tuh ada kalau lokasi luka yang berada di area wajah ini akan relatif cepat ya. Kalau ada luka di wajah karena cepat. Kenapa? Karena vasularisasinya baik. Ya, berbeda dengan luka yang berada di tekukan, misalnya berada di siku, berada di area lutut, ya, sehingga berada di mata kaki. Nah, ini kita harus paham nih bagaimana melakukan penata laksanaannya. Jangan sampai ini nanti berakhir dengan misalnya timbul keloid ya, atau menimbulkan nanti dia terjadi kontraktur seperti itu pada luka bakar ya, dan terus melakukan balutan. Kalau nggak bisa ya ini akan lepas sehingga balutannya akan caranya berbeda ya dibutuhkan dressing sekunder ya yang nanti akan menutup atau menopang mempertahankan moist dari luka. Nah ada juga area yang memang rentan ya rentan misalnya pada area-area bokong ya yang miskin oksigen sehingga akan gampang iskemik. Nah di sini kita sudah mulai menilai nih melakukan pengkajian terkait dengan dekubitus ya berikan edukasi jangan sampai udah kondisi berat baru kita mengambil tindakan. Selagi kita udah datang ketemu pasien kondisi diabetes, kita udah jelaskan, oh ini setiap apa wilayah-wilayah tumpuan tulang, berarti ini kita harus berikan ya, berikan apa dipijat, diminyak, diberikan bisa misalnya minyak zaitun atau minyak baby oil seperti itu boleh ya, supaya untuk mencegah jangan sampai terjadi pressure ulcer. Dan kalau memang bed rest total ya gunakan seperti kasur di Kubit seperti itu ya. Jadi jangan sampai terlambat dalam melakukan tata laksana. Nah, berikutnya adalah ukuran luka. Jadi nanti kita ketemu dengan luka, kita akan melakukan pendokumentasian ya, pendokumentasian di luka. Kita akan ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya luka, ya, berapa kedalamannya. Ya, kedalaman ini kita bisa gunakan pinset. Nanti kita akan lihat di workshop ya, supaya nanti akan lebih mudah dipahami. Kemudian eksudat. Nah, eksudat ini perlu kita perhatikan. Jadi dalam eksudat ini melihat apakah cairan yang keluar itu apakah jernih serus, ataukah mungkin cairannya hemoserus ya, berwarna merah terang. Kemudian apakah sedikit kental sudah menjadi sanguinus atau purulent. Sehingga kita pada saat membuka luka, membuka perawatan luka, kita udah bisa melihat oh ini gambarannya cairan keluar apa. Kita sudah melihat oh ini kondisi yang infeksi ya melihat bagaimana baunya. Jadi ini semua menjadi acuan kita ya. Kemudian yang tak kalah penting lihat di apa area sekitar luka. Kita melihat apakah ada penghambat, apakah ada selulitis, ya, apakah ada kemerahan. Yang paling sering biasanya maserasi. Ini hati-hati luka-luka yang banyak eksudat, yang basah. Sementara kita mungkin balutan-balutan kurang baik. Ini hati-hati nih. Maserasi ini akan justru menimbulkan seperti apa ya? Maserasi itu seperti kayak kita kalau lama di kolam renang atau rendam itu kan kaki menjadi keriput. Nah itu adalah gambaran maserasi. Sehingga maserasi ini lama-lama kalau nggak diatur dengan baik sama akan menjadi media infeksi, dia akan luka dan akan bertambah bertambah berat ya. Sehingga ini harus diperhatikan bagaimana kulit dari sekitar sekitar luka. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep manajemen perawatan luka. Di dalam konsep manajemen perawatan luka ya, kalau mengacu ke 2017 masih menggunakan manajemen time ya, walaupun sekarang ada yang menambahkan R dan S ya. Di 2022 saya baca sudah menambahkan R dan S, tapi prinsip dasarnya adalah ini ya. Jadi prinsip time ini adalah menjadi prinsip dasar di dalam konsep manajemen perawatan luka. Mohon diperhatikan. Jadi konsep dalam manajemen perawatan luka adalah manajemen time. Pertama adalah T. T merupakan melihat bagaimana tisu manajemen. Ya, tisu manajemen kita melihat jaringan, kemudian I adalah bagaimana kita melakukan kontrol infeksi dan M adalah moisture balance menjaga kelembaban, menjaga kelembaban luka ya supaya dia bisa melakukan eh, apa membuat menjadi proliferasi dengan baik dan satu lagi adalah epitelisasi ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari T. T merupakan tisu manajemen. Ya, tisu manajemen merupakan bagaimana kita melakukan mengangkat jaringan-jaringan yang sudah mati. Kalau kita diketemukan dengan eh, apa namanya pasien ya dengan luka seperti yang di atas, ini merupakan kondisi di mana jaringan yang banyak islavnya dan kini kita harus angkat. Kita harus lakukan debridement. Nah, dilakukan debridement itu ada 5 ya. Jadi sebenarnya ada 4 yang boleh kita lakukan oleh perawat dan bidan dan satu yang harus dilakukan oleh medis ya. Artinya surgical debridement ya. Nah, mechanical debridement itu seperti apa? Jadi kita melakukan pengangkatan jaringan ini ya bisa dengan eh, apa namanya dengan pengangkatan dilakukan nekrotomi ya dilakukan dengan nekrotomi ya dengan CSWD seperti itu ya kemudian bisa dengan pada saat kita melakukan eh,
apa pada saat hydropressure ya, lagi mencuci luka, cuci luka. Makanya kalau ada luka-luka berongga, kita pastikan mencuci itu sampai ke dalam rongga. Jadi dengan tekanan yang sedikit ya pada area luka, tapi pastikan jangan sampai melukai. Ini akan melepaskan atau melisiskan dari jaringan-jaringan yang nekrosis. Kemudian ada namanya biological debridement. Di sini nanti menggunakan telur-telur larva ya. Jadi telur larva ulat yang nanti memang bukan ulat sembarang ulat ya. Jadi bukan ulat yang nemu di mana gitu ya. Jadi memang ada ulat yang memang dibiarkan dan ini harganya mahal. Dan ini nanti dia akan makan. Jadi akan makan yang tadinya kuyus-kuyus gitu ya. Jadi akan menjadi gendut ya. Gendut di sini makanin semua jaringan-jaringan yang sudah nekrosis. Kemudian enzymatic debridement. Enzymatic debridement ini dia menggunakan enzim-enzim alami ya. Sekarang banyak menggunakan madu, ada menggunakan lidah buaya atau bisa menggunakan nanas itu bisa bisa untuk melakukan membantu dalam melakukan dalam debridement. Dan satu lagi autolysis debridement ini banyak sekarang ya. Sekarang produk-produk seperti hidrogel seperti itu ya yang dapat digunakan. Dan satu lagi adalah surgical debridement dan ini memang dilakukan oleh medis ya. Jadi jangan sampai dilakukan oleh perawat dan bidan karena ini merupakan ranah menjadi kompetensi adalah dari dokter ya. Oke, tadi ya dalam CSWD membuang jaringan yang mati tadi menggunakan instrumen dari menggunakan pinset, menggunakan bisturi atau bisa menggunakan jaringan atau kita bisa gunakan gauze ya diambil gitu ya seperti itu. Kemudian autolysis debridement. Seringkali mungkin rekan-rekan sejawat ketemu dengan pasien datang, tiba-tiba datang dengan luka udah segunung. Maksud saya segunung ini ada luka dari luka. Saya seringkali menemukan pasien datang itu numpuk gitu ya. Jadi sebenarnya numpuknya apa? Numpuk adalah salep. Dia memberikan salep, lama-lama salep itu segunung. Pagi dikasih salep, sore dikasih salep, terus aja lama-lama numpuk. Padahal di bawahnya nggak nutup gitu loh. Padahal lukanya nggak apa namanya nggak sampai maturasi. Nah, ini bagaimana kalau kita paksa, ada lagi yang model seperti kalus seperti ini, kalau kita paksa dia akan berdarah. Ya, nah luka-luka seperti ini gampang kita akan berikan dibuat moist, dibuat lembab, berikan autolysis debridement, ya, tinggal 3 hari kita buka dia udah lisis, sudah hancur kita tinggal pelupaskan saja dan tidak berdarah sedikit pun, ya seperti itu. Kemudian diinflamasi ini kita akan melakukan bagaimana kontrol inflamasi, kontrol dari infeksi ya. Lihat gambaran luka, ada tanda rubor, ada kalor, ada dolor, ada tumor, ada pustulosis. Ini kita udah paham. Oh, ini tanda-tanda inflamasi ya. Kita pastikan nih bagaimana kita kontrol tadi ya. Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat antibiotiknya ya, tergantung dari dokter menentukan antibiotiknya. Kemudian kita pastikan cairan pencuci ini penting. Ya, cairan pencuci luka jangan sampai menjadi toksik pada luka. Ya, jadi jangan sampai salah. Ini banyak sekali sekarang produk-produk yang dalam melakukan perawatan perawatan luka ya. Saya ambil beberapa jurnal. Jadi di dalam beberapa jurnal itu dinyatakan bahwa eh, klorin itu dia ekstrim, toksik ya. Jadi hati-hati. Kemudian hidrogen peroksida ini juga masuk kategori yang ekstrim, toksik. Jadi hati-hati nih teman-teman yang biasa di IGD ya di dalam jurnal jelas di WUN jurnal guideline ya, guideline internasional untuk WUN itu bahwa hidrogen peroksida itu tidak boleh ketemu dengan luka yang berdarah ya, tidak boleh. Jadi itu akan menjadi toksik. Kemudian povidone iodin, betadin yang biasa kita kenal di pasaran ya. Ini hati-hati. Dia dapat dilakukan, sebenarnya ada beberapa jurnal yang menyatakan masih efektif untuk luka kronis atau luka akut ataupun luka kronis, tetapi tadi hati-hati dengan persentase ya. Tapi ada lagi yang menyatakan RCT ya, RCT itu menyatakan bahwa pepirin lebih efektif pada luka akut. Jadi kalau saya sarankan untuk luka kronis jangan sampai lagi menggunakan betadine ya karena menjadi toksik karena dia akan fibroblasnya akan terganggu. Kemudian alkohol jelas toksik. Nah, jadi apa yang menjadi baik artinya boleh, artinya tidak menjadi non toksik adalah NaCl yang menjadi jelas ya, NaCl. Kemudian PHMB. Nah, ini sekarang sudah banyak antiseptik antimikrobial ya, PHMB yang produk-produk ya, silakan nanti teman-teman gunakan karena saya bukan jualan ya. Kemudian ada lagi yang dia octinidin ya jenisnya. Dan kalau yang alami yang sudah ada jurnal, sudah ada uji adalah penggunaan daun daun jambu biji. Dan ini saya juga menerapkan untuk luka-luka yang kronis ya pastinya, bukan untuk luka yang akut, lebih cenderung yang luka yang kronis yang biasa saya gunakan. Nah, infeksi luka. Jadi area-area luka ini kita tahu ada area yang bersih ya, yang memang contoh pasien yang post sirkumsisi atau post bedah ya, kemudian bersih tapi terkontaminasi. Bisa pada luka-luka area-area yang area-area kotor, misalnya area-area pasien pasca hemodektomi, contohnya kan di area-area kotor ya, kemudian area kontaminasi dan area-area infeksi ya seperti itu. Kemudian M
M adalah moisture balance. Nah, di sini kita akan ketemu dengan gambaran luka. Ya, ketemu dengan gambaran luka. Lukanya apakah lukanya basah seperti gambar yang saya tunjuk? Ini merupakan luka yang basah. Terlalu basah, berarti kita butuh butuh untuk diserap, ya, butuh absorb, butuh nanti ada foam. Ada lagi luka yang terlalu kering. Ya, ini juga sama. Ini masuk ke yang kering, yang tadi scar tadi. Sehingga ini harus kita lembekkan. Ya, kita buat dia moist menggunakan hidrogel tadi supaya nanti dia bisa autolisis di brightening. Ya. Kemudian ada lagi luka yang terlalu dalam. Luka yang terlalu dalam berarti kita nanti akan memastikan bahwa di dalam rongga ini, ya, di dalam rongga ini nanti akan banyak sekali tunnel ya harus kita ikutin, ya, rongga, dan ini nanti akan kita berikan balutan, ya, balutan untuk merangsang proliferasi dari jaringan, ya, seperti itu. Dan infeksi berarti kita perlu adanya antiseptik, antimikrobial ya di dalam melakukan perawatan perawatan luka. Dan terakhir adalah AIDS, epithelial AIDS merupakan bagaimana kita memastikan area sekitar dari area kulit ya, area luka ini kita lihat perkembangannya, lihat. Jadi jangan cuma lihat luka tapi nggak lihat epitelnya. Epitelnya bagaimana? Apakah berkembang dari hari ke hari? Pada saat kita buka 3 hari maju nggak dia? Majunya berapa senti? Ya kan gitu. Nah, ini tidak terlepas dari bagaimana support nutrisi. Ya, nutrisi dari makanan pasien ya. Makanya perlu dikaji bagaimana IMT dari si pasien kalau pasien diabetes ya. Jadi perlu keterlibatan ahli gizi kalau di rumah sakit. Kalau kita praktek mandiri ini harus dihitung, dikaji. Ini kan yang banyak kita temukan di masyarakat, pasien diabetes itu dia berpikir, mendingan saya nggak makan, yang penting gulanya normal. Itu yang jadi permasalahan. Nah, di sini harus butuh kita sebagai edukator diabetes, ya kita sampaikan bahwa bagaimana peran nanti perlunya kontrol ke dokter, ya supaya apa? Supaya tadi, ya manusia itu kan sama seperti dia butuh butuh kalori, butuh aktivitas. Oh, kalau dia nggak makan, dia loyo kan kita tahu seperti patofisiologinya. Ini tolong dijelaskan ke pasien supaya tidak salah. Ya, karena seringkali yang datang ke klinik saya itu pasien tuh berpikir, udahlah mendingan saya nggak makan supaya gulanya normal. Memang gulanya rendah, tetapi dia nggak ada, tidak ada kalorinya, tidak ada energinya. Bagaimana untuk penyembuhan protein untuk luka gitu ya. Kemudian juga lihat bagaimana ada luka yang di area pinggirnya dia tinggi sehingga ini akan tidak bisa menyambung epitelnya ya seperti itu. Dan perlu adanya perawatan luka yang benar secara teratur, perlu ada diet yang seimbang tadi ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita di area praktek mandiri, ya paling dasar kita dapat melakukan penilaian ABI. Ya, jadi ABI ini kita akan tes apa non-invasif ya, yang merupakan lini pertama untuk menilai apakah seseorang ini mengalami suatu proses gangguan perifer, vaskularisasi perifer. Jadi nanti ini kita akan mengukur bagaimana sistolik tertinggi di wilayah ankle dibagi dengan brachial ya. Jadi caranya nanti kita akan ukur ya. Jadi kita akan ukur di apa namanya area apa namanya pergelangan tadi ya, pergelangan kaki kita ukur kanan kiri, kemudian yang lengan atas juga kanan kiri kita ukur. Kita ambil yang paling tinggi. Contoh ini sebenarnya paling tinggi adalah kita hitung baru dibagi dengan yang brachial ya seperti itu. Nah, di dalam jurnal ya ini di sini jelas menggambarkan bahwa penilaian ABI ini masih efektif ya, efektif dalam untuk melihat artinya bagaimana gambaran. Nah, normalnya bagaimana? Normalnya lebih dari 1,3 menunjukkan kondisi kalsifikasi ya, kalsifikasi. Kalau dia 0,9 1,3 ini merupakan kondisi yang normal, kemudian 0,6 sampai 0,89 merupakan obstruksi ringan, 0,4 sampai 0,59 merupakan obstruksi yang sedang, dan kurang dari 0,4 merupakan kondisi obstruksi yang berat. Sehingga ini kita dapat memiliki gambaran ya. Sehingga kita dapat berkolaborasi dengan dokter bedah vaskuler untuk melakukan tindakan revaskularisasi ya seperti itu. Oke, kita masuk nanti setelah ini kita masuk ke dalam workshop perawatan luka ya. Nanti seperti saya awali dulu supaya nanti akan mudah setelah melakukan workshop ya. Nah, di dalam melakukan manajemen perawatan luka, ingat ya bahwa kita melakukan 3 hal. Ada 3M, 3 manajemen perawatan luka. Mulai dari manajemen mencuci ya, kita mencuci luka, mengkaji luka. Setelah kita kaji, setelah kita cuci, berarti kita akan melakukan debridement ya. Kita membuang jaringan nekrosis dan kemudian itu kita memilih apa dressing yang tepat untuk luka tersebut. Ya, ini yang nanti kita akan lakukan. Nah, di dalam melakukan pencucian luka, dalam melakukan pencucian luka ini kita harus hati-hati ya, menggosoklah luka dengan harus lembut ya. Kemudian jangan sampai terlalu keras membuat akhirnya apalagi pada wilayah-wilayah yang granulasi seperti ini.
Ya, area granulasi yang merah jangan sampai terlalu keras sehingga nanti akan membuat luka berdarah. Ya, jadi kita harus hati-hati di mana yang kita harus gentle ya, jadi harus pelan-pelan, harus lembut, dan di mana yang boleh harus irigasi tinggi dan jangan yang tinggi. Nah, ini kita harus tahu di mana. Jangan sampai membuat kondisi luka setelah kita cuci malah tambah berdarah. Itu jangan sampai terjadi. Kemudian nanti kita akan melakukan pemilihan dressing ya, pemilihan dressing. Bagaimana? Karena ini nanti dressing ini dia akan membuang jaringan mati, terus mengontrol infeksi, ya, dapat mempertahankan kelembaban kalau luka yang misalnya yang banyak eksudatnya, dapat memproteksi very wound ya di pinggir-pinggir area epitel, ya, bau pastinya. Nah, ini harus kita perhatikan. Dan pastinya apa? Memberikan kenyamanan. Tadi saya sampaikan di awal, jangan sampai gara-gara perawatan luka membuat pasien berapa kali nangis. Nah, itu kan harus menjadi target kita. Makanya saya bilang semua orang pasti bisa melakukan perawatan luka. Dokter, bidan, perawat bisa. Tapi bagaimana caranya perawatan luka ini tidak menyakiti, tidak memberikan rasa nyeri. Ya, yakinlah kalau kita edukasinya baik, komunikasinya baik, perawatan lukanya nyaman, tidak memberikan nangis, pasien akan rame. Ya kan? Bayangkan sebuah rumah sakit kalau ada klinik seperti itu, wah, akan laris ya dari sisi komersilnya ya. Oke, ini adalah kalau kita bicara balutan, kita akan ada namanya primary dressing dan ada secondary dressing atau dressing yang sekunder atau yang dressing yang primer. Nah, yang primer itu apa? Primer itu adalah balutan yang langsung nempel ke luka. Artinya langsung nempel ke permukaan luka. Itulah disebut dengan primary dressing. Ya, seperti kalau biasa di rumah sakit gunakan misalnya golongan tule ya, parafin. Itu masuk dalam kategori primary dressing. Tetapi kalau penggunaan tule ya pada kondisi luka yang dia misalnya menjadi basah atau bagaimana, itu lama-kelamaan akan membuat menjadi kering oleh kasa yang dia bisa digunakan sehingga akan ada resiko berdarah. Ya, walaupun sebenarnya tujuan pemberian tule kan salah satunya adalah mencegah supaya pasien juga nyaman. Tetapi nyatanya pada kondisi luka tertentu akan tetap ada resiko yang membuat kasa atau gauze tadi yang merupakan sebagai secondary dressing ya, itu tetap akan nempel ke dalam ke granulasi atau ke biji epitelnya sehingga kurang begitu baik ya kalau ada yang balutan. Tetapi kalau ada ya kalau memang tidak ada ya sudah. Ya, jadi yang penting jangan pernah menggunakan gauze atau kasa itu sebagai primer. Jadi jangan pernah menjadikan kasa itu sebagai primer sehingga langsung nempel itu jangan sampai ya, itu nggak boleh. Nah, ini adalah yang bentuk yang sekunder ya, banyak nanti penggunaan ada yang film seperti itu merupakan adalah jenis yang dari yang sekunder. Kemudian adalah kalsium alginat. Ini merupakan produk ya, sebenarnya dia dari serat polisakarida. Dia sebenarnya memiliki fungsi untuk menyerap eksudat sedang ya. Jadi bisa untuk sedang dan bisa juga untuk menghentikan perdarahan tapi perdarahan yang minimal. Sekarang banyak sekali produk-produk yang berada di pasaran yang dari harga yang murah ya sampai harga yang termahal. Tapi prinsip kita gimana caranya pasien sembuh. Kemudian foam. Foam ini adalah menyerap eksudat yang lebih tinggi ya, artinya lebih banyak. Kita dapat gunakan foam, banyak sekali jenis foamnya. Ada yang dia sudah ada apa untuk perekatnya, ada yang belum ya. Kemudian ada lagi menggunakan hidrofobik. Nah, ini yang hidrofobik yang menarik ya. Jadi dia menurut saya sih apa ya, tidak semua produk tuh ada. Saya mengalami kondisi-kondisi luka yang susah, yang tunnel ada undermining. Ini akan jauh berhasil menggunakan hidrofobik dressing ini. Jadi dia produk salah satu saya pakai sebut ya. Ini adalah produknya dari BSN ya, Putimed Sorbach ini lebih baik ya. Misal ada yang kemasan dia, ada yang masih lembaran, ada yang berbentuk gulungan, ada yang berbentuk sudah dibuat ribbon gitu ya. Nah, ini akan cocok untuk luka-luka yang luka-luka yang berongga. Karena apa? Karena dia menarik. Dia menarik dan mengikat si kuman tadi. Itu yang menjadi perhatiannya ya. Nah, kemudian autolysis debridement. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai hidrogel. Pada luka-luka yang scar, yang keras ya. Ini nanti kita akan berikan autolysis, kita oleskan pada wilayah luka tadi ya. Oke. Baik, mungkin setelah ini kita akan masuk ke dalam workshop ya, biar nanti akan nyaman. Oke, sebelum masuk workshop ini saya berikan gambaran dulu. Ada penggunaan saya sebenarnya banyak ya pengkajian tools untuk pengkajian luka. Ini kita menggunakan Bert Jensen Wound, di mana nanti kita melihat bagaimana ukuran luka, ya kedalaman luka, ya kemudian tepi luka, ya seperti ini. Ini kita akan hitung, kemudian kita skor, nanti akan ketemu di angka seperti itu ya. Oke, ini adalah gambar contoh kasus luka. Baik, kita akan masuk ke workshop. Jadi nanti mungkin pertanyaan kita gabungkan setelah nanti workshop selesai supaya nanti nyaman. Ya.
Kalau saya melihat, mohon izin waktu sebentar ya. Ini gimana?
Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, bentar. Nah, eh tadi setelah saya sampaikan di sini, sampai di mana tadi itu? Nah, ini adalah luka yang tadi kita rawat ya. Jadi kalau kita ketemu dengan luka, tadi pastikan ya, seperti saya ulang lagi di dalam workshop tadi mungkin takut nggak tersampaikan. Pastikan pertama hak privasi pasien. Ya, hak privasi pasien ini bagaimana kan kalau pasien berada di ruang kelas 3 itu kan pasti rawat gabung dia. Jadi kita pastikan jangan sampai dia risih, terganggu dengan baunya. Ya, kalau ada ruang tindakan ya pindahkan ke ruang tindakan. Tapi kalau ternyata kita berada di praktek mandiri itu kan jauh lebih aman ya. Artinya lebih memberikan hak privasi pasien ya seperti itu. Kemudian setelah tadi pastikan ya kita melakukan cuci tangan seperti biasalah itu mah ya tindakan seperti dasar. Nah, kita melakukan setelah luka balutan lama kita buang ya kita lepas. Berarti kita di sini nanti akan melakukan mencuci luka ya. Cuci luka tadi ya, cuci luka dengan gentle, cuci kemudian area yang dalam itu kalau bisa tetap dicuci dengan baik ya. Kalau saya biasanya menggunakan ada selang dari Infoset itu kita sambungkan jadi bisa seperti kita cuci steam motor mobil gitu ya dicuci di sini sehingga nanti jaringan-jaringan yang sudah nekrosis bisa lepas. Dia bisa lepas, nanti kita, nah yang nggak bisa baru nanti kita lakukan bagaimana untuk debridement-nya ya, mungkin dengan menggunakan tadi ya CSWD ya seperti itu diambil. Terus kalau memang sudah selesai ya kita angkat di sini nanti yang nggak bisa berarti kita menggunakan autolysis debridement. Nah, tadi setelah cuci, ya cuci dengan NaCl, kalau memang ternyata tadi bisa menggunakan tadi ya, yang saya sampaikan di awal, bisa cairan tadi, udah selesai nanti kita kompres atau bisa dispray dengan PHMB, ya PHMB kita spray pada area luka tadi. Nah, kita di sini melihat gambaran luka ini kan berarti ada T, ya, bagaimana tisu dari manajemen. Di sini ada jaringan yang slough, ada jaringan yang nekrosis, ya. Nah, di sini berarti kita memberikan apa tindakan kita, ya kan? Berarti setelah kita melakukan CSWD, kita memberikan autolisis menggunakan hidrogel ya untuk pada wilayah yang mengalami area-area slough ini ya seperti itu. Kemudian bagaimana yang lainnya kita lihat. Ini kan setelah tadi kita mengukur, kita menilai berapa jaringannya ya yang warna merah. Ini kalau kita anggap ini luka, kita hitung sebagai 100% ya kan? Kita hitung saja misalnya area yang merah ini kita buat granulasi misalnya 70% gitu ya. Kemudian yang kuning kita buat misalnya 20% gitu ya. Dan kemudian epitel ada yang epitel kita buat 10%. Jadi dibuat seperti itu sehingga pada saat evaluasi luka berikutnya kita mempunyai data. Ya ada kemajuan, ada foto ya, ada kedalamannya berapa kita akan rubah. Nah, kemudian itu setelah kita tadi melakukan T, ya kita akan mengontrol infeksi. Berarti nanti kita akan kolaborasi dengan dokter nih ya. Bagaimana pelaporannya perlu dengan tindakan apa, perlu obat antibiotik atau bagaimana itu kita kolaborasikan dengan dokter untuk kontrol infeksi. Kemudian M-nya kita pastikan kelembaban. Ya, lihat di sini apakah banyak eksudatnya. Kalau banyak eksudat berarti kita butuh foam. Lihat di sini area granulasi nanti kita akan membuat supaya ini jaringan naik. Berarti kita butuh alginat ya. Kita tambahkan alginat di sini dan area ini berarti kita butuh autolysis debridement dan nanti kita berikan secondary dressing bisa menggunakan foam ya. Foam untuk menahan mengabsorb ya. Setelah itu boleh kalau memang perlu ditambahkan dengan kasa ya supaya nanti tidak bergerak dan supaya menahan sebagai absorb juga baru nanti dengan sekunder ya dengan plester atau bisa menggunakan balutan khusus untuk area-area tersendiri ya seperti itu. Nah, kemudian jadi ini tadi yang saya sampaikan di awal bagaimana gambaran luka ya luka warna merah tadi udah saya bahas. Kemudian ini adalah luka yang berwarna hitam ya. Ini luka warna hitamnya scar yang jadi kita tidak bisa menilai apa permasalahan warna dasar luka di bawahnya. Ya, jadi ini harus mau nggak mau kita harus buat dia menjadi kalau dia kering berarti kita harus dia buat menjadi moist ya. Dibuat dia menjadi lembab supaya ini bisa untuk kita lakukan nekrotomi bisa dengan autolysis debridement supaya nanti ketemu jaringan dasar atau warna dasar luka ya yang ada di bawahnya. Nah, setelah itu baru kita bisa menentukan apa perawatannya. Ada juga yang hijau. Ini yang hijau tadi yang menunjukkan kondisi di mana lukanya terinfeksi ya. Jadi nanti kita sebisa mungkin melakukan debridement tadi ya. Kita butuh di apa namanya berikan antimikroba ya, antimikrobial dengan PHMB tadi dan terus nanti
kalau kondisi yang memang berada di dalam dan seperti ini kita butuh hidrofobik ya, seperti hidrofobik karena dia di sini banyak sekali biofilm yang nanti akan nutupin area luka dan ini luka tidak akan maju ya, luka tidak akan maju. Oke, coba masih ada waktu sebelum saya tanya jawab. Saya minta nanti gambaran untuk di gambaran luka. Coba boleh dibuka mic-nya, saya bisa melihat gambaran dari rekan-rekan peserta semua. Coba luka yang saya tunjuk, ya, luka yang saya tunjuk. Ada yang bisa memberikan eh, menjelaskan apa dari tim manajemennya? Silakan raise hand, silakan raise hand, atau buka mic-nya silakan. Tisu manajemen, Pak. Dari apa? Jadi mulai dari tisu manajemen. Oke. Tisu manajemennya apa berarti dilakukan di sini? Mengangkat jaringan Mengangkat mengangkat jaringannya ya. jaringan Oke, habis tisu manajemen butuh apa lagi di sini? Butuh? Ayo, yang lain boleh? Atau membuka Kontrol kontrol infeksi, Pak. kontrol infeksi. Oke, kontrol infeksi ya, berarti tetap butuh untuk kontrol infeksi ya. Kontrol infeksinya kita butuh juga. Kemudian apa lagi? Apa lagi yang dibutuhkan? Butuh apa M-nya, lagi? Pak. M-nya, lihat M-nya. di sini ya, M-nya. Bagaimana M-nya ya, Mas Ubay benar ya. Jadi bagaimana lihat dari gambaran luka. Di sini kan pasti banyak eksudat, ya kan? Eksudatnya banyak, sehingga dari sini kita butuh bagaimana untuk menjaga kelembabannya, ya seperti itu. Dan satu lagi apa? Dressing. Dressingnya juga. Jadi di sini Identifikasi. ya deposito gambarnya, Bu. jadi dia lengkap ya. Jadi kalau menggunakan untuk di sini, kalau dulu kita hanya timah atau bisa ditambahkan dengan R-nya ya. R-nya di sini adalah regenerasi ya. Kalau di istilah di jurnal itu regenerasi itu tadi kita melihat apakah ini kenapa kok lukanya bertambah bertambah jelek, misalnya kan bertambah memburuk atau tidak menjadi kemajuan. Nah, sini akan bagaimana kolaborasi dengan dokter juga ya. Mungkin ada bagaimana vaskularisasinya atau bagaimana mungkin perlu obat-obat tambahan untuk proteinnya seperti itu ya dan support psikososial. Oke, berikutnya untuk luka di sebelahnya. Kalau luka sebelahnya kita bagaimana untuk manajemen perawatan lukanya? Apakah masih butuh T di sini? Langsung Pak. Tidak, tidak. Langsung ke I, Pak. I. langsung ke bisa dia Ordes I. masuk ke E ya. Di sini kan gambarannya I juga. Kalau melihat gambarannya, walaupun sebenarnya bisa langsung ke I kita kalau memang masih ada, walaupun sebenarnya yang paling benar bisa langsung ke E juga ya, karena udah timbul. Tapi ada beberapa bagian di sini yang kalau kita lihat luka tetap membutuhkan gambaran sih bisa jadi ada I juga ya. Di sela-sela ini lihat masih ada gambaran slav ya. Terus butuh juga kelembabannya harus dikontrol juga ya. Jadi tergantung seperti itu gambarannya. Oke. Berikutnya kita pindah ke slide berikutnya. Ini adalah gambaran contoh luka yang bagaimana luka yang case report ya yang saya rawat ya. Ini adalah contoh luka, perawatan luka ini adalah pasien yang datang pindahan dari rumah sakit. Waktu itu mungkin gambarannya pasien kondisi sudah tidak begitu baik lukanya dan terus gambaran dari data memang sudah mengalami osteomielitis ya. Jadi dokter sudah menyarankan untuk dilakukan amputasi ya, dilakukan amputasi. Sehingga ini pasien akhirnya pindah ya, saya rawat dan alhamdulillah bisa menutup sempurna ya. Jadi perawatan dia berubah menjadi begini. Ini banyak sekali slopnya dan dia bisa maju dan sampai nanti bisa mengalami suatu proses yang maturasi sempurna ya seperti itu. Oke. Kemudian ini juga contoh boleh dibantu dong hostnya, saya terganggu kalau ada suara bocor begini tuh. Jadi kemudian ini adalah gambar-gambar luka ya, contoh-contoh bagaimana gambaran luka yang proses dia terinfeksi ya perawatannya sehingga sampai bisa menutup. Ini juga sama. Jadi perlunya tadi kita melihat bagaimana epitelisasi yang kita perhatikan ya sehingga faktor-faktor yang menghambat tadi akan bisa menutup dengan sempurna seperti itu ya. Nah, dalam implikasi psikososial, jadi artinya kita harus paham banyak sekali efek psikososial ya yang dapat berkembang ya, artinya dengan pengalaman luka dan berpengaruh kuat ya, sehingga kita harus perhatikan bagaimana harga diri ya, harga diri, citra diri yang dialami oleh pasien. Coba bayangkan kalau pasien yang tadinya misalnya dia cantik, tiba-tiba misalnya ada luka bakar di area wajahnya. Nah, ini kita harus perhatikan. Kita harus memberikan support sosial, berikan dia penguatan, ya, pemulihan rehabilitasi,
kualitas hidupnya juga kita berikan bagaimana supaya dia bisa mencapai kualitas hidup yang maksimal, supaya ini tidak terganggu. Dan yang pasti apa? Peran keluarga, dukungan yang lingkungan, ya sosial, status finansial tadi penting sekali. Seperti tadi yang disampaikan di dalam untuk di sosial ya, yang tadi Timers tadi, yang S tadi bagian dari situ ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang dialami oleh pasien-pasien luka umumnya ya. Dia mengalami gangguan masalah nyeri, integritasnya, cemas, nutrisi. Nah, ini harus kita pastikan dapat memenuhi ya. Banyak sekali sekarang treatment-treatment ya. Sekarang sudah ada intervensi-intervensi penemuan baru ya dalam penyembuhan luka. Nanti ada yang NPWT ya, banyak sekali ya menggunakan stem cell. Nanti akan dibahas oleh perawatan luka, baik dengan mungkin dengan IBP juga ya, banyak sekali intervensi-intervensi yang dalam komplementer yang dapat kita lakukan untuk mengurangi, mempercepat semuanya. Baik, mungkin itu sebagai materi singkat dari saya, sebagai kesimpulan bahwa perkembangan terapi komplementer saat ini sudah masuk dalam dunia WON juga, ya sekarang perkembangan banyak ya, terus penerapan time tadi sudah nambah lagi dengan time RSS ya, yang merupakan konsep kita dalam melakukan manajemen perawatan luka ya. Ya, saya hanya pesan di akhir saya sebelum masuk ke dalam materi tanya jawab, hasil yang akan Anda capai akan selalu sebanding dengan usaha yang Anda lakukan. Jadi artinya kalau kalian kita semua melakukan mungkin sering mengikuti seminar ya, menambah mungkin banyak sekali yang apa kita lakukan akan memberikan hal yang maksimal. Kemauan Anda untuk sukses harus selalu lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan ya. Lakukan kebaikan sekecil apapun karena kita tidak akan tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke itu sebagai materi hari ini. Mohon maaf mungkin tadi ada salah teknis ya atau bagaimana sehingga mungkin ada delay waktu. Saya serahkan lagi kepada moderator untuk memimpin mungkin tanya jawab. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Arif. Kita beri aplaus dulu buat Pak Arif, narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kita dapat pembelajaran kebaruan, mungkin update terkait dengan perawatan luka tadi sudah disajikan, sudah diberikan pemaparan materi yang sangat komprehensif tadi. Terima kasih Pak Arif. Dan sekarang teman-teman para peserta ya, silakan jikalau ingin ada yang bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu nanti kita bantu mengakomodir ya. Teman-teman silakan raise hand jikalau ada pemaparan materi dari narasumber kita Pak Arif tadi ada yang ingin didiskusikan silakan. Silahkan raise hand ya teman-teman ya. Silahkan raise hand. Pak Chang, Pak Lalu, silakan Pak Lalu ingin bertanya Pak. Pak dari SCCR Indonesia, boleh. Ya, izin selamat pagi Bapak Arif. Ya, pagi. Ya, Bapak izin mau bertanya kalau untuk kan saya pernah menangani pasien luka untuk diabetes itu sampai mau didiagnosa diamputasi. Mm-mm. Tapi beliau itu perawatannya hanya perawatan biasa sampai dengan saya terheran-heran kok bisa perawatannya biasa itu luka jauh lebih baik seperti itu. Jadi baiknya itu kita penanganan lukanya seperti apa ya Pak ya dari dia kalau yang saya lihat sih saya nggak bisa memberikan gambar ya. Jadi untuk perawatan luka yang bagus itu dari kan tadi Bapak menunjukkan 3 gambar tadi ya yang dari fase terburuk terus ada Mm-mm. perbaikan sampai dengan baik seperti itu yang tadi 3 gambar slide yang berjejer tadi. Itu baiknya kita menggunakan metode awal pembalutan, pencucian lukanya, sampai dengan pengangkatan jaringan-jaringan mati. Itu kan biasanya kalau kita mendapatkan luka yang sudah netrofik, yang sudah menghitam, itu kita ada fase-fasenya pengangkatannya pelan-pelan atau langsung semua kita angkat keseluruhan. Habis itu kan saya pernah melakukan juga ketika kita mengangkat jaringan yang mati itu sampai dengan timbul darah. Nah, itu tuh sebenarnya diperbolehkan tidak ya, Pak? Seperti itu. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Saya langsung jawab saja. Silakan Pak Arif, Ya, terima kasih silakan.
Pertanyaan bagus luar biasa ya. Jadi intinya dalam melakukan manajemen perawatan luka seperti tadi setelah saya sampaikan ya dari konsep dari tim manajemen apapun bentuk lukanya. Nah, cuma ini berbicara bagaimana konsep luka yang mungkin luka yang mengalami kondisi yang mungkin tadi ya terancam mungkin amputasi, kita mengalami tiba-tiba mungkin pasiennya udah dijelaskan oleh dokter ya menolak ya mau nggak mau kan daripada dia tidak dilakukan tindakan perawatan tetap aja akan beresiko buat pasien. Sebisa mungkin kita melakukan tindakan. Nah, tadi pertanyaan apakah boleh perawat melakukan untuk melakukan nekrotomi ya? Nah, perawat melakukan nekrotomi ini memang ada kompetensinya. Jadi ada pelatihan khusus yang memang khusus perawat yang memang sudah melakukan the certified untuk melakukan nekrotomi ya. Tapi ini tadi ada batasan. Jadi artinya tadi banyak tindakan-tindakan debridement yang apa yang bisa dilakukan kecuali yang surgikal ya. Kalau surgikal itu ranahnya dokter, yang selebihnya itu boleh kita lakukan ya seperti tadi menggunakan CSWD atau menggunakan autolysis debridement. Jadi kalau memang kondisi ketemu dengan jaringan yang nekrosis, yang memang keras dan tidak bisa, jangan dipaksakan untuk dilakukan nekrotomi karena akan menimbulkan perdarahan. Hati-hati dengan pembuluh darah seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan dengan cara yang lebih apa namanya risikonya ringan ya dengan cara autolisis ya. Jadi setelah diberikan autolisis misalnya diberikan hidrogel, dia akan 3 hari kita buka dia akan sudah mulai lembek. Bahkan sudah ada yang lisis tersendiri lepas ya sehingga kita pada saat melakukan perawatan luka itu tidak akan menimbulkan perdarahan ya. Perdarahannya kalaupun ada perdarahan minimal sekali. Jadi seperti itu Pak. Nah, terus apakah semua luka itu kita lakukan sama? Ya, jadi nanti pastinya teman-teman kalau sudah pelatihan dan terus nanti udah terjun ke dunia luka, pasti kan sudah mempunyai pengalaman ya, artinya mempunyai penanganan tersendiri ya, luka yang ini bagaimana. Tapi secara prinsip adalah sama, di mana kita meletakkan konsep tadi tisu manajemen, bagaimana kita melakukan tadi yang mungkin moisture balance, seperti itu juga sama. Tinggal nanti peran dari balutan-balutan yang kita pilih, jangan sampai salah seperti itu ya, seperti itu. Jadi intinya luka yang baik ya dia akan menutup sempurna. Tadi kan luka yang saya gambarkan belum sampai dengan foto terakhir ya karena itu kan gambaran pasien setelah membaik ya pasiennya waktu itu tuh dia pindah keluar kota dengan alasan apapun jadi sehingga kita punya data sampai di situ jadi artinya yang penting luka itu terlihat jelas bahwa ada perubahan bagaimana dari kondisi yang dia terancam untuk amputasi dia terlihat bagaimana tendon ya hati-hati tendon sering dilihat kondisi yang tadi kondisi yang jelek bisa kita rawat sampai dia akan baik sehat ya karena itu memberikan bagus buat otot buat pasien Pak. Seperti itu jadi intinya ikutin tahap-tahap tadi seperti tadi sampai dia akan maturasi dan sampai dengan benar-benar sempurna. Seperti itu mungkin Pak gambarannya. Oke ya, terima kasih Pak. Izin Pak, mau bertanya lagi, kalau dari hasil setelah kita melakukan treatment debridement yang baik, apakah dari pola makan dan lain-lain itu kita harus tekankan ke pasien? Kadang kan ada pasien ini yang masih bandel ya, karena kan ini kan luka diabetes. Biasanya luka Hmm. diabetes itu kan dia bisa fase penyembuhannya itu jauh lebih baik jika dari pola makan pasien itu dapat dibantu seperti itu. Hmm. Atau Oke. penggunaan insulin yang baik itu ke pasien bagaimana? Ya, tadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal bahwa intinya kalau dulu di dalam konsep 2017 di jurnal itu hanya membuat time manajemen. Saat ini kan sudah berkembang adanya timers tadi, adanya Tama R yang merupakan untuk regenerasi dan satu lagi sosial ataupun itu support. Nah, di regenerasi inilah tadi ya kita berpikir perlu jadi tidak hanya cukup sampai dengan oh luka udah epitelisasi kita udah berhasil, tetapi tadi perlu diregenerasi tadi. Kita regenerasi tadi membuat bagaimana asupan nutrisi pasien. Tadi kan saya sampaikan kalau pasien ini diabetes, kita selalu mantau bagaimana IMT-nya, bagaimana kebutuhan OAD, kolaborasi dengan dokter untuk insulinnya, ya kan? Sehingga akan luka ini akan baik gitu loh. Jadi tidak hanya berpikir fokus dengan lukanya, kalau pasiennya tidak tidak dikontrol, kontrol infeksinya, bagaimana kebutuhan nutrisi proteinnya. Ini nggak bisa gitu. Jadi kita makanya dalam melakukan perawatan luka ini dia multidisiplin ilmu profesi ya. Jadi artinya dokter peran dokternya, peran perawatnya ataupun kalau di bidan peran bidannya gitu loh. Itu yang sesungguhnya Pak. Jadi sehingga artinya pasien ini tertolong dengan baik ya. Jadi tidak seolah-olah di semua diambil perawat semua kan bukan ranahnya kita untuk bagaimana obat ya. Jadi disitulah perlu ada kolaborasi yang baik sehingga tatanan ini akan terjalin dengan baik. Bagaimana kita melakukan mungkin rujukan dengan dokter seperti itu. Jadi tetap Pak, jadi di regenerasi di R itu adalah kita melakukan mengkaji, menyiapkan serta S tadi. Artinya S tadi bagaimana support ya, bagaimana sosial, bagaimana dukungan dari keluarga seperti itu. Seperti itu Pak.
Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, Baik, oke. terima kasih ya dari tadi dari SCCR Indonesia ini komunitas sepertinya. Baik, satu penanya atau yang bertanya terakhir satu kita berikan kesempatan satu penanya terakhir. Silakan raise hand Ibu Lilis Rianti. Ya, silakan. Ya, selamat pagi Bapak, saya dengan Lilis, izin bertanya. Nah, Untuk perawatan luka pada fistel perianal, Pak, itu kan sebelumnya pakai dari post op itu pakai apa namanya drain yang pakai handskun itu. Itu diberikan dari dokter rekomendasinya Burnazin Plus, Pak. Setelah 1 minggu sudah dilepas drainnya, sudah diangkat jahitan, itu apakah masih diperlukan untuk Burnazin Plusnya, Pak? Karena ini sudah hampir 1 bulan untuk pemakaian Burnazin Plus. Ya, oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, tadi disampaikan di awal, tadi saya sampaikan luka itu kan tergantung posisi. Ada luka yang posisi dia luka yang wilayah wajah akan vaskular lebih baik, ada luka yang berada di area kontaminasi pada wilayah-wilayah susah, seperti misalnya luka yang mungkin drain ya, fistula anal ya seperti itu. Itu kan akan apa namanya itu luka-luka yang susah gitu ya. Nah, pada luka-luka yang seperti itu yang pasti ada rongga ya kan, makanya dokter memberikan Burnazin Plus ya yang sebagai antimikrobial juga di situ bagus ya untuk melakukan perawatan luka. Tetapi nanti lihat kemajuan, lihat di area, makanya perlu perawatan luka itu kita nilai. Apakah ada tadi ya, ada mungkin biofilm di area sekitarnya ya. Makanya perawatannya sama kan, setelah melakukan cucian ACL kita perlu mungkin dilakukan antiseptik bisa direndam atau bagaimana dikompres itu juga sama. Nah, apakah nanti boleh dilanjutkan? Nanti nanti wilayah obat itu tetap kita berikan ranahnya dokter untuk bagaimana pemberian obat. Tetapi paling tidak balutan, tadi kita akan lihat di mana kebutuhannya. Lihat dia berada di fase mana. Apakah dia masih berhubungan dengan tisu manajemen, ya kan gitu. Kita lihat apakah masih ada terlihat mungkin gambaran yang eksudat misalnya. Kita lihat apakah ada rongga seperti itu. Kalau ternyata sudah tidak ada dan sudah masuk ke dalam granulasi, misalnya sudah masuk ke di apa kita pertahankan bagaimana kelembaban ya kan sebisa mungkin tadi kita jaga dan kita buat sampai di epitel. Jadi artinya yang kita pakai ya konsep tadi aja, konsep tim manajemen tadi aja. Kita lihat, kita buat setiap perawatan luka dia maju lebih maju. Dan kalau memang ternyata dia masih di I, misalnya masih ada infeksi, ya tadi kolaborasi lagi dengan dokternya. Jadi tidak semua apa tadi kita teruskan. Jadi gitu Bu. Jadi tergantung bagaimana kondisi luka. Kalau memang dia masih butuh di I manajemen ya berarti bisa jadi kita berikan bonus ini. Seperti itu Bu. Baik Bapak, terima Oke. kasih. Ya, ada di kolom chat Pak Budi mungkin terakhir. Terakhir boleh ya. Kita ambil di kolom chat ada tidakkah yang mengechat di kolom chat? Oh, belum ada, Pak. Ada itu satu Mung- Nur Asia, saya baca ya. Boleh, boleh, Pak. Di sini belum Saya pernah terlihat. menangani pasien jatuh dan bisa dibilang lukanya cukup parah dan dokter menyarankan untuk dioperasi karena tapi pasien tidak mau dan akhirnya milih dirawat di rumah dan kebetulan saya menangani. Saya sudah melakukan perawatan luka secara lama tapi tambahan saya memakai madu dan alhamdulillah. Oh, ini dia bercerita. Madu, pertanyaan saya, apakah aman menggunakan madu? Ya tadi saya sampaikan, madu masuk dalam kategori enzimatik. Ya, jadi kalau bicara aman ya aman, semuanya aman. Yang sudah masuk teruji kan berarti aman, ya Pak. Jadi menggunakan madu dia masuk kategori enzimatik. Ya silakan, nggak ada masalah ya. Tadi kan saya menyampaikan bahwa dalam melakukan debridement kita salah satunya menggunakan enzimatik ya. Contohnya adalah madu. Boleh, aman. Satu lagi nih apa terakhir ya mungkin Pak Budi ya. Bagaimana Boleh, Pak, perawatan boleh, Pak. luka untuk luka yang masih tertutup bisul pada pasien DM? Nah, tadi saya sampaikan perawatan luka pada contoh perawatan luka seperti bisul ya, kelihatan gambaran ada inflamasi, ada kalau ada tumor semuanya, itu akan berbeda dengan pasien secara umum. Kalau pasien secara umum ya, mungkin nanti setelah bisul dia akan pasiennya akan pecah. Tapi kalau pada pasien diabetes ini nggak bisa gitu loh. Jadi kita harus bagaimana? Kita harus tetap kolaborasi tadi dengan dokter ya. Pasti akan bagaimana kontrol ya kalau diabetes lihat kontrol gula darahnya, berarti di situ butuh insulin, ya kan? Ya kenapa? Karena ini akan terjadi asinan infeksi. Ya kan? Kita lihat juga bagaimana terkait dengan infeksi, ya. Jelas kan namanya di situ ada tanda-tanda eh, dolor, tumor semua di situ kan berarti tanda-tanda proses inflamasi, berarti harus butuh. Jadi artinya perawatan luka pada pasien diabetes itu akan berbeda dengan cara umum. Artinya kita harus cepat bagaimana tindakan tadi ya, kita bagaimana kontrol infeksi, kontrol kadar gula darah, sehingga kalau gula darahnya normal, artinya dalam ring normal ini kan akan mempercepat proses penyembuhan. Jadi nanti kita tinggal untuk tindakan-tindakan bisul seperti ini, kalau memang di fase awal itu akan cepat. Jadi kita tinggal misalnya dengan memberikan
apa namanya tuh kompres dingin, terus nanti memberikan film ya seperti itu, atau transparan film juga bisa kita gunakan kalau dia masih di fase awal ya seperti itu, atau bisa menggunakan golongan hidrokolloid seperti itu kalau masih fase awal. Tetapi kalau dia udah timbul gambaran area sekitarnya ya udah kelihatan nih, udah kelihatan udah apa namanya kelihatan akan kalau kita raba tuh seperti udah kayak apa namanya lembek ya, seperti kayak kita megang ikan yang busuk. Ini kan berarti ada proses pembusukan. Dan ini harus kita kolaborasi dengan dokter bedah paling tidak untuk lakukan tindakan insisi. Mungkin cukup seperti itu, Pak Baik, Budi. baik, terima kasih Pak Arif. Dengan tadi dijawabnya pertanyaan terakhir, selesai sudah untuk sesi diskusi kita untuk narasumber atau pemateri yang pertama, Pak Arif. Hidayatullah, terima kasih. Siap, Mungkin kita sama-sama. foto bareng dulu dengan para partisipan yang silakan teman-teman diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Silahkan teman-teman, silahkan dibuka kameranya, kita dokumentasi dulu untuk kegiatan kita pagi hari ini. Ya, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Teman-teman senyum yang sumringah, yang mewah, yang cerah. Silakan 1, 2, 3, cekrek. Oke, selanjutnya slide yang kedua. 1, 2, 3, cekrek. Slide yang tengah. 1, 2, 3, cekrek. Oke, terima kasih Pak Arif. Kita kasih reactionnya dulu, teman-teman. Boleh boleh klik reactionnya di tombol zoom-nya. Kita kan boleh kasih lope-lope, boleh kasih jempol ya. Silakan Oke, diberikan untuk teman-teman. narasumber kita yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa sekali pagi ini. Terima